Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila Tuna. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo. Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi analisis SWOT dengan tema yang saya angkat, yaitu sistem politik di masa pandemi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pandemi COVID-19 memaksa sebagian besar orang untuk hidup dalam pembatasan mobilitas secara fisik dan menggiring mereka untuk memasuki dunia digital. Dunia digital dialihfungsikan selayaknya dunia nyata, sehingga aktivitas pendidikan, pekerjaan, jual beli, mengemukakan pendapat dan ekspresi dengan mudah dilakukan secara daring. Kemudahan-kemudahan yang didapat melalui dunia digital tersebut tidak serta-merta membuat masyarakat aman dan nyaman, tapi bisa membuat mereka takut mengungkapkan pendapat dan ekspresinya melalui internet. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Hak Asasi Manusia Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengungkapkan hal tersebut saat menjadi narasumber diskusi bertajuk "Mengatasi Penyusutan Ruang Sipil Akibat Pandemi dan Ancaman Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Sepnit dan Goethe Institute. Sebanyak 36% masyarakat Indonesia merasa tidak bebas dan tidak aman dalam menyampaikan pendapat dan ekspresinya di media sosial. Hasil tersebut didapatkan berdasarkan survei terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi yang telah dilakukan oleh Komnas HAM bersama dengan Litbang Komnas di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya menyediakan ruang-ruang demokrasi bagi rakyatnya. Namun, menyuarakan pendapat dan ekspresinya di muka publik dilarang dengan alasan COVID-19. Sedangkan ekspresi melalui media sosial dibayang-bayangi serangan-serangan digital, bahkan ancaman dikriminalisasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan indikator sejauh mana proses demokrasi berjalan di suatu negara. Rakyat perlu diberi ruang untuk dapat ikut serta dalam pengawasan dengan memberikan kritik dan saran untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Herlambang Wiratman, pendiri Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia, yang turut hadir sebagai narasumber, berpendapat jika serangan digital yang sering terjadi di masa pandemi disebabkan berkembangnya oligarki dan adanya sistem politik kartel pada pemerintahan saat ini. Sistem politik kartel ditambah kuasa oligarki yang cukup dominan menyebabkan begitu banyak penyingkiran hak-hak masyarakat, menguras secara serakah sumber daya dalam alam dan perusakan lingkungan dalam skala besar, serta penyuburan korupsi yang dirancang melalui kebijakan-kebijakan yang sengaja dibuat. Adanya penyusutan ruang sipil selama pandemi COVID-19 perlu menjadi perhatian bersama agar tidak mencederai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Perlu ada tindakan konkret untuk mendorong demokrasi dengan kekuasaan yang diliputi oligarki dan politik kartel. Kita harus melawan impunitas yang selama ini terjadi. Kasus peretasan, doksi, intimidasi, teror, bahkan kriminalisasi yang menyerang para aktivis harus diusut tuntas dengan proses yang dilakukan secara transparan. Baik, itulah penjelasan materi saya tentang sistem politik di masa pandemi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.